Oke, dia makan bakwan. Ini ilustrasi saja supaya Bapak Ibu gampang. Kenapa kita perlu hidup sehat? Ya, bakwan, tepung, karbo segala macam. Oke, silakan kamu makan. Saya tidak mengharamkan itu tentunya. Itu halal saja. Tapi yang saya mau bahas ini adalah bagaimana kita naik makom sedikit lah. Kita tahu dia tepung terigu, karbo lagi, ada minyak, setiap hari makan segala macam. Dalam kondisi sebulan mungkin dia bisa mempertahankan kebahagiaan ketika dia makan bala-bala tadi. Alhamdulillah. Tapi ada satu waktu kan, dia tidak akan mungkin bisa bahagia terus. Tiba-tiba lagi makan dapat kabar sesuatu yang hubungannya dengan was-was, curiga, misalkan gitu kan, langsung turun tuh emosinya, nggak bahagia lagi. Ketika emosi ini turun, maka tubuh kan ngerekam jejak, ya, ngerekam jejak apa yang dimakan. Tubuh tuh nggak bisa dibohongin, pasti ngerekam. Rekaman jejak ini memang bisa tertutupi dengan emosi yang kuat, benar. Tapi tidak selalu emosi kita itu kan stabil. Jadi ketika emosi itu turun Bapak Ibu sekalian, maka dia akan mendominasi, muncul tuh keluhan-keluhan yang berkaitan dengan over glukosanya, over gulanya, over lemaknya, over minyaknya. Muncul tuh pegel-pegel, pusing segala macam karena tadi turun. Beda ya, turun si emosi tadi. Beda dengan orang yang dia udah biasa, dia makan makanan sehat, sayur, buah segala macam. Sekali-sekali oke lah makan gituan. Ketika emosinya turun, makanan tadi tidak menimbulkan, tidak menonjol, tidak memberikan efek kebaikan, karena yang dimakan sebagian besar sehat, paham ya? Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang dipelintir gitu kan. Pelintir itu maksudnya apa? Ya, kemarin kita tahu, jadi konteks makanan sehat itu apa sebenarnya? Atau mungkin definisi makanan sehat itu apa? Gampang sebenarnya. Ya, semakin banyak vitaminnya, seratnya, gula olahannya rendah, tapi gula aslinya banyak. Ya, dia tumbuh di tanah. Ya, kemudian minyak dari sawit atau minyak nabatinya nggak banyak. Ya, kemudian habis makan itu kita semakin bergairah dan dia lebih banyak dikupas daripada dikemas. Itu sebenarnya simple, itunya definisinya. Ya, jadi misalkan tadi saya sampaikan tadi, misalkan makanan-makanan yang sudah olahan-olahan dari gula, misalkan, ya pada akhirnya dia akan nagih suatu hari kelak dengan itunya tadi, dengan keseringan kita makan makanan tadi, ya, apalagi ditambah dengan emosi yang bermasalah. Jadi kerugian terbesar seseorang itu, ya, berkaitan dengan kesehatannya adalah ketika dia punya buruk sangka terhadap makanan atau emosi yang buruk yang dia lemparkan atau rasakan ketika mengkonsumsi suatu makanan, dan yang dimakan pun buruk. Itu kerugian banget tuh. Udah emosinya masalah, yang dimakan pun bermasalah. Ya, dan sekarang kan begitu luar biasanya. Orang tanya, "Dok, ini amankah minum air kelapa tiap hari?" Tapi dia nggak nanya, tiap hari dia minum es teh manis. Padahal semua sudah paham, misalkan kelapa itu gulanya dari kelapa itu sendiri. Kata gula mungkin kelapa utuh gitu kan. Ada gula, ada di situ ada gula. Tapi es teh manis atau teh manis misalkan gula pasir kan sudah gula olahan. Kita sibuk mempermasalahkan, mempertanyakan sesuatu yang Allah ciptakan, tapi yang kita olah dan kita makan tiap hari kita nggak takut gitu loh. Makanya saya katakan, amankah minum jahe, amankah minum segala macam. Saya bilang, kok pertanyaan seperti itu sih? Belum pernah di Indonesia ini ada orang keracunan minum kunyit. Ya kan? Pernahkah Anda baca, kecuali campur sama BKO ya, bahan-bahan obat yang kimia itu lain cerita, sehingga muncul jamu-jamu. Jadi orang ketakutan dengan minum jamu gitu loh. Kan lemparan was-was lagi kan? Minum jahe takut, minum kunyit takut, minum ini takut. Ini nanti kan bubuk-bubuknya tuh masuk ginjal, nanti gimana? Dia nggak tanya, boba yang dia makan itu nggak ke ginjal, misalkan gitu kan. Nah, kayak sekarang ini subhanallah, saya agak-agak deg-degster sebenarnya ngelihat luar biasanya ya minuman-minuman jajanan kekinian yang itu limpahan gulanya luar biasa. Tinggal tunggu, nauzubillah min zalik, 10-20 tahun lagi endemik diabetes, tunggu aja. Kalau kita tidak mempersiapkan dan memperbaiki dari sekarang. Ya, makanya di rumah kalau bisa nggak usah ada gula pasir. Ya, kalau ada ya sedikit aja.
Berarti kalau mau misalkan bikin sambal, sudah saya ajarin, sambal tuh pakai kurma dapat kok manisnya. Gitu loh. Berarti bagaimana cara yang lainnya? Perbanyak mereka ini nih di rumah kita. Bikin sendiri bapak-bapak. Kalau istri nggak mau bikinin sendiri. Maka saya di rumah sering bikin sendiri, rajang-rajang sendiri. Bagi saya itu sebuah kebahagiaan. Gitu loh. Kalau istrinya nggak mau bikinin, ya. Tapi ya sayang kalau dibikinin kan. Sehingga nanti tuanya kita, masa tuanya kita tuh masih bisa gendong cucu, bukan didorong cucu. Cucu nikah kita masih bisa ada di pelaminan, foto bareng, bahkan sini handphonenya kakek yang pegang, selfie trek gitu kan, misalkan, karena tangannya masih sehat gitu loh. Jadi harus jaga dari sekarang, ya. Dengan cara apa? Ya mudahlah, benerin makan, pola makan dibenerin. Ini mulai kita konsumsi kembali ke orang tua kita zaman dulu gitu loh, yang mereka umur 70-80 tahun mungkin masih bisa nyangkul ke sawah. Ini ke masjid aja udah keseok-seok. Bisa nggak dibenerin? Bisa, ya. Apa pesannya, atau mungkin apa yang, dari mana kita mulai tadi? Mulai dari gula aja, kurangi gula olahan yang masuk ke tubuh kita, itu aja, ya. Berarti kalau saya nggak makan nasi gimana? Insya Allah aman. Anda nggak makan nasi, makan singkong juga bisa, kan sama-sama karbohidrat. Anda nggak makan singkong, makan ubi juga bisa, ya. Ubi jalar, ubi apa kan bisa. Si karbohidrat. Nggak makan ubi, makan apa? Jagung juga bisa. Tapi bedanya apa? Bedanya, nah, tadi mereka sudah bukan pangan olahan, ya. Emang nasi diolah, ya bukan diolahnya, cuman kan proses pada nasi itu kan kadang-kadang bikin kita ngeri juga gitu loh. Pestisidanya apa segala macam, udah gitu diputihkan lagi, bahkan dikasih wangi-wangian lagi. Ya, makanya sering saya sampaikan beberapa, kalau pas di beberapa kajian-kajian di masjid gitu kan, kalau ada makan-makan barengnya, diperbaiki pola makannya. Snack buat jamaahnya, ya. Misalkan yang biasanya pakai roti diganti sama singkong rebus gitu-gitu. Emang itu akan mengubah, percayalah Pak, itu bisa mengubah persepsi kita. Dan yang menariknya, hal kecil yang kita kerjakan itu lama-lama kan membangun kebiasaan. Makanya saya ada satu buku saya itu judulnya Deep Nutrition, ya. Dalam buku itu sebutkan kenapa gen tubuh kita itu sebenarnya memerlukan DNA dari makanan tradisional. Itu orang barat yang tulis buku itu, Deep Nutrition, ya. Maka kembali ke makanan nyaman dulu, ya. Nanti semangatnya muncul, ya. Kemudian karena tanah kan, konsepnya tanah, semakin banyak makanan yang tumbuh di tanah dan tidak tercemari, maka akan semakin sehat tubuh kita. Itu aja prinsipnya. Dan jangan lemparkan was-was ke mereka itu, ya. Jadi mulai naik tuh, falyanzuri insanu ila ta'amih, benerin makanannya, ya. Seperti, saya kira mungkin cukup bersejam kita di sini. Mungkin saya kembalikan pada moderator kalau tidak ada moderator. Ada seksi tanya jawab. Sebelum kita tutup, kami persilakan pada Bapak Ibu, kita kasih berapa pertanyaan? Tiga saja. Siapa yang mewakili ini? Bapak, siapa? Silakan. Namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Syarif dari Jamaah Surah Blokuk dan Saidah. Agak saya juga dari Pak Ustaz. Ini gini Pak Ustaz, pertama Pak Ustaz, ini Ustaznya lebih keren dari aslinya. Lebih keren. Pak Ustaz lebih keren dari aslinya daripada video. Selama ini saya lihat dari video aja itu. Tampak tua di video ya. Itulah penipuan mukosamanya iblis. Istri saya itu pantrat harus Ustaz gitu, sampai dia menerapkan resep-resep yang dibuat oleh Pak Ustaz. Dia sebagai kopian. Bapak ngeliatin doang atau minum juga? Nah ini pertanyaan arahnya ke sana. Saya tuh dipaksa-paksa selalu minum itu terus tuh. Tadi malam juga begitu Pak, minum terus belum tidur. Tapi kalau saya itu masih ini Pak, masih gampang gitu dengan efektivitas dari herbal ini gitu. Kita tadi apalagi Pak Ustaz katakan ya tadi, harus yakin, harus berpikir baik terhadap herbal itu. Nah ini kalau terkait dalam dunia riset obat kan kalau diulik ya, untuk menentukan apakah itu obat efektif
kalau tidak kan riset dulu gitu kan, ya pakai eksperimen. Maka dari sini dalam riset itu selalu muncul ini kan istilah efek placebo gitu. Nah, jangan-jangan apakah ini juga karena efek placebo gitu herbal itu? Karena selama ini saya juga belum pernah menemukan riset tentang herbal itu. Makanya saya kadang-kadang gini, ini ada efeknya enggak gitu? Jangan-jangan ini tak sugesti aja begitu, Ustaz. Nah, itu mungkin yang pertama, Ustaz. Satu aja kali ya? Oh iya. Bagi-bagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu aja Pak ya. Saya bingung, Bapak bilang nggak ketemu risetnya. Mungkin keywordnya nggak benar, atau mungkin Bapak lihatnya di TikTok. Ya, riset tentang kunyit itu banyak banget. Ya, kalau Anda pakai keyword saja, pakai bahasa Inggris tentunya research on curcumin, ketemu tuh puluhan, ratusan. Anti aging ada, anti peradangan ada, apalagi you name it lah, Anda sebutin apa, anti kanker ada, tapi pada satu komponen ini dalam kondisi yang kecil gitu loh, atau mungkin dalam jumlah yang kecil. Banyak Pak risetnya Pak, buku kitab rempah saya itu setebel ini nih, itu ada risetnya banyak, bahkan Indonesia pun kita tahu, pemerintah Indonesia pun di Tawangmangu ya, di Karanganyar itu, Solo itu ada balai penelitian tanaman obat. Ya di situ mereka praktek dokternya pakai ini. Ya, kalaulah sekarang kita pakai dasar acuan itu, tapi lagi-lagi saya sampaikan, kalau saya buka data-datanya Bapak justru malah akan terkejut sebenarnya. Apa terkejutnya? Di Amerika ya. Di Amerika kematian nomor 3 penyebab terbesar di Amerika itu justru malah iatrogenic disease atau iatrogenik, mungkin nanti coba di browsing aja, tapi iatrogenik itu penyakit akibat efek samping obat. Akibat efek samping obat. Bahkan kematian itu juga di sana, saya nggak tahu di Indonesia, yang saya baca. Ya. Jadi mungkin belum ketemu aja risetnya, Bapak mungkin belum ketemu. Jadi kenapa saya begitu pede luar biasa? Ya saya nggak mungkin ngomong gini juga ngasal-ngasal lah. Ya, saya juga baca, neliti segala macam. Sekarang penelitian, bahkan beberapa teman-teman di apoteker itu bahkan bikin bikin asosiasi langsung apoteker herbal Indonesia ada. Ya, jadi masya Allah. Jadi sebenarnya ini memang tadi saya katakan harta karunnya kita. Ya, harta karun untuk apa? Ya kesehatan iya, makanan iya, semua iya. Ya, katakanlah ini kalau Anda pakai keywordnya pakai bahasa ini kan lemongrass namanya, lemongrass. Tinggal dibuka aja, penelitiannya banyak banget ini. Ya, makanya kenapa sih begitu pede luar biasa? Karena dari sisi empiriknya, ya sudah jelas tuh negeri kita ini negeri rempah rimpang. Bapak ibu kita tiap hari dulu ya, mungkin orang yang zaman dulu gitu, mereka minum jamu wedang segala macam itu, nggak pernah kita ketemu mereka gagal ginjal, nggak pernah. Coba aja lihat. Tapi sekarang dengan teknologi segala macam yang kayak begini, obat-obatan juga tanpa kita menafikan itu diperlukan juga, akhirnya itu justru malah menimbulkan masalah-masalah penyakit baru. 30 tahun yang lalu nggak ada cerita autoimun Pak, nggak ada. Coba deh Anda baca, kan baru-baru ini autoimun. Sekarang bahkan lebih serem lagi nih kalau Anda baca berita-berita terbaru, gagal ginjal pada anak. Coba, dari mana itu? Wallahualam, saya nggak mau nuduh. Tapi ini siklusnya begitu-begitu aja gitu loh. Jadi makanya ya tadi saya katakan, ya gimana kita supaya kita nggak pusing, gimana? Nggak mungkin kita minum paracetamol tiap hari. Ya bisa nggak? Supaya kita nggak demam gimana? Nggak mungkin kita minum ibuprofen apa segala macam gitu, nggak bisa. Caranya gimana? Imunnya yang dikuatkan. Makanya sadar tidak sadar kemarin waktu COVID kemarin itu penjualan herbal kan luar biasa tuh, karena bahkan jahe naik harganya. Akhirnya kan secara nggak langsung kita kembali ke tadi, katakanlah kalau bahasa keren itu kearifan lokal sebenarnya. Dalam mereka nih tergandung kandungan-kandungan yang kalau saya katakan fantastik gitu loh, fantastik luar biasa. Ya, cuman tadi mungkin karena belum yakin, kita belum baca, nggak apa-apa. Ya, apakah perlu dipaksakan? Ya, mau dipaksakan boleh, nggak juga nggak apa-apa, minum aja. Nanti Bapak rasain sendiri, gitu loh. Pasti akan ketemu, ya. Suatu titik itu kok badan saya lebih enteng, pasti. Karena mereka ini nggak mungkin berdusta. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi kalau ibunya ngasih, mulai sekarang terimalah.
dengan suka hati, ya. Jangan buruk sangka sama mereka, Pak. Yakin aja ya. Yakin aja, Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua ini banyak sekali nih. Perwakilan dari Masjid Asy-Syifa sekarang ya. Ayo, siapa? Pak. Silakan Pak, di Bapak. Ini dari baik. Ini begini, Ustaz, ini ada suatu kasus hasil medical check-up-nya bagus, hanya sedikit kolesterol LDL-nya itu di bawah minimum. Minimum itu 110, dia 70, umur baru 27 tahun, tapi dia bisa kena penyumbatan di otak. Ini kira-kira apa bentuknya? Ini kan terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus, tapi saya tidak bisa jawab karena saya tidak bisa menerawang. Wallahu alam, harus diperiksa, Pak, harus dicek. Saya pribadi mah nggak praktek, cuman beberapa kalau memang kasus-kasus yang butuh perhatian, saya akan referkan ke teman-teman yang bisa intens megang. Ya, tapi tadi saya bilang tadi itu bahwa dalam yang saya pahami sejauh ini, semua yang hubungan dengan tumor, kanker, penyumbatan itu tidak lepas dari urusan emosi. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita, Bapak Ibu sekalian, emosi sekarang kan bisa Anda lacak. Emosi sekarang, emosi kita sekarang ini bisa Anda lacak. Anda tahu Anda sedang dongkol, marah. Cuma masalahnya, kita nggak tahu emosi yang dulu ada pada masa kecil kita. Baik, saya kasih penjelasan biar gampang dicerna. Seorang anak, misalkan ya, ini hati-hati buat bapak-bapak nih yang pergi kerja. Seorang anak yang pada umur, karena cetakan pada tubuh kita tuh umur 0 sampai 5 tahun. Ya, cetakan. Anak yang tiap hari ditinggal bapaknya, misalkan, dia nggak mendapatkan hak kasih sayang dari bapak, hak asuh dari bapak tertanam, karena anak tidak akan bisa ngomong. Bahasa dia adalah bahasa hati, bahasa dia adalah bahasa perasaan. Ya, maka kalau anak ini tidak dibina dengan iman, dengan Quran, ya mungkin seperti di Kutab kita kurikulum begitu gitu ya, iman Quran seperti itu, maka yang akan muncul suatu hari kelak adalah tagihannya dia dalam bentuk dendamnya pada bapaknya. Bisa itu. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya melihat sendiri bukti nggak begitu. Ya, itu yang saya katakan tadi. Bisa dilacak, bisa dilacak. Ya, sebenarnya masalahnya apa? Ternyata masalahnya masalah di zona atau di masa pengasuhannya dia saat dia masih kecil, yang itu sekarang dia tagih pada orang tuanya karena dia nggak bisa ngomong dan orang tuanya juga tidak merasa bersalah. Udah, yang kena tembok yang tadi itu anak tadi. Tapi kalau ada agama, maka dia akan mental keluar, dia nggak jadi bibit penyakit di situ. Itu jadi masalah. Makanya saya ini tipnya saya, karena saya ngerti dulu beberapa anak saya gitu ya. Nah, pertama khususnya itu kan zaman dia masih kecil sering banget saya tinggalin atas nama mencari nafkah, sering banget. Tapi nggak pakai password di situ ke anak tadi. Ayah kerja dulu ya, ayah pergi dulu ya, ayah sayang kamu ya, ayah peluk gitu ya. Kan dia dapat kasih sayang, meskipun katakanlah dalam kondisi yang tidak optimal, tapi paling tidak bibit-bibit itu nggak muncul dalam dirinya. Itu paham ya? Jadi makanya saya kemarin termasuk juga, apakah ini juga ada kaitan nanti dengan urusan tumor, terutama perempuan kista? Iya. Bisa jadi zona pengasuhan dia waktu kecil itu kosong, miskin, defisit kasih sayang. Nah sekarang karena nggak bisa nagih, munculnya perasaan nggak nyaman, dendam, marah gitu lah kepada orang tuanya. Itu. Jadi kalau saya kemarin bikin acara di mana gitu, online, dari salah satu kabupaten, saya bilang sama ibu bupatinya, saya bilang sama dia,
Coba pagi-pagi bapak-bapak tuh berangkat gitu kan, atau ibu-ibunya berangkat kerja, itu anaknya dipeluk. Peluk 20 detik saja, karena penelitiannya 20 detik. Itu ternyata bisa menghilangkan ya emosi-emosi yang tersumbat. Ya, dipeluk, mungkin kalau boleh dikasih doa atau apa lebih bagus lagi. Ya. Termasuk urusan, sampai ke urusan apa? Sampai ke urusan menginginkan anak waktu di kandungan. Bapaknya pengen laki, ibunya pengen perempuan, cocok. Anaknya lahir gak jelas. Iya. Pernah ketemu kayak begitu saya? Pernah. Kebaca. Jadi mohon maaf ya, kasus-kasus sekarang kayak LGBT segala macam itu, ini dugaan saya, itu ada dosa orang tua di situ. Ada dosa orang tua di situ. Mungkin anak perempuannya tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, lesbi dia. Dugaan saya. Kalau pakai filosofi ini ya, filosofi hadis segala macam ini. Mungkin anak laki-lakinya nggak dapat kasih sayang dari ibunya, jadilah dia laki-laki yang tidak laki-laki. Konslet. Ya, masa pertumbuhan 0 sampai 5 tahun tuh fatal banget. Maka di umur itu jangan biarkan setan mendominasi dirinya. Jadi anak-anak yang umur 0,5 tahun sampai bahkan 7 tahun itu kalau bisa jangan kasih handphone. Kalaupun ada kasih handphone, karena dia nggak dapat teladan dari handphonenya nanti. Orang tuanya yang harusnya memberikan teladan. Jadi nggak cukup sekarang tuh jadi orang tua yang cuma cari nafkah, nggak cukup. Kita harus jadi orang tua yang bisa jadi teladan. Orang tua yang punya qawamah gitu kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawamah itu apa? Semuanya. Imam iya, pemimpin iya, eksekutor iya, pembuat kebijakan iya, pemangku keputusan iya, semua di kata-kata qawamah itu. Gitu Pak. Ya, mungkin begitu dulu. Kalau nanti apa namanya, ya harus dilihat, nggak bisa masalah di mana sebenarnya. Apalagi pada umur-umur yang cukup masih muda lah seperti itu gitu kan. Karena tapi kalau dilihat kayak telusurin dari masalah tadi, kalimat bapaknya sederhana tadi, itu kemungkinan besar memang ada emosi di jantungnya yang masalah mungkin. Ya, itu harus benerin. Kadang-kadang dia nggak sadar. Artinya tadi emosi itu jauh lebih besar efeknya ke tubuh kita daripada penyakit fisik. Seperti itu. Pertanyaan dari ibu-ibu. Banyak kali. Ambil satu aja, Ustaz. Iya. Saya udah deg-degan tadi nih, sebanyak ini. Nyata kertas kosong, alhamdulillah. Ya, mungkin nggak dibaca semua kali ya, beberapa aja. Assalamualaikum, salam. Apa herbal buat kolesterol? Apa? Jangan makan yang sumber kolesterol. Ya gimana mau diobatin kalau tiap hari makan gorengan, makan minyak? Sama juga bohong. Jadi minyak-minyaknya di stop dan jangan buruk sangka sama makanan. Ya, itu dulu. Ya, jadi benerin makan dulu, baru ngomong herbalnya apa. Herbalnya apa? Aduh, ini aja bisa ini. Apa ini? Jahe, kunyit, serai. Kasih jeruk nipis, udah jadi herbal kolesterol. Bahkan bikin apa, subur kandungan. Ini kayak begini nih. Ya. Apalagi temulawak bisa, banyak lah. Hampir semua mereka itu bisa, asal Anda tidak curiga sama dia. Ini bisa nggak sih temulawak nih nurunkan kolesterol? Ya sudahlah, selamat. Nggak bakal bisa. Gitu loh. Maka kunci dalam kalau kita bicara iman itu kan iman itu kan diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan perbuatan, kan itu iman. Termasuk juga dengan kayak beginian. Makanya kenapa saya pede banget, karena saya yakin gitu kan. Yakin dengan mereka. Bahkan kadang-kadang cuma modal ini doang, meskipun ini bukan ketumbar yang bagus. Tahu nggak masalah ketumbar ini apa? Ini kan udah diputiin nih, dicuci sama dia. Aslinya ketumbar kan nggak gini warnanya. Gitu, saya ngerti. Karena belajar lah dikit-dikit. Gitu ya Bu ya, yang bertanya ini. Kemudian apa lagi nih?
Ustaz mau tanya, kalau bikin smoothies tahu ya? Buah frozen, buah yang beku itu di blender sama dia, kasih es. Ada sebagian kasih es, sebagian enggak. Kan buahnya frozen dan dikasih susu. Salah nanya Anda pada saya. Itu sudah saya tulis kemarin di Instagram. Kenapa salah? Bukan salah tanya sih. Buah saja, kalau kita makan buah itu, Anda kan jeruk nih. Nih, bagi para penggemar jus. Ya, jeruk itu kalau Anda makan, 1 jeruk, 2 jeruk Anda makan, gula darah kita relatif tidak begini. Tapi kalau 2 jeruk tadi, 2 jeruk plain, dalam artian Anda nggak kasih air, Anda tidak kasih madu katakanlah, ya, jeruknya saja Anda peres, Anda jus macam, itu gula darahnya lebih meningkat. Jadi antara yang dimakan sama di jus itu beda nasib dalam tubuh kita. Makanya jus itu, apalagi jus buah, apalagi mangga. Mangga itu tinggi banget gulanya. Jadi hati-hati kalau makan mangga. Ya, apalagi di jus. Jadi kalau makan mangga gimana? Ya makan aja. Nggak usah di jus. Berarti nggak boleh di jus? Boleh lah, sekali-sekali boleh lah. Ya. Masalahnya kadang-kadang kita kan beli jus gitu kan, jus sehat gitu kan, pinggir jalan jual-jual itu tuh. Isinya apa? Gula. Apa lagi? Ya, kental manis. Buahnya setengah. Sisanya air, es, gula apa? Gula sama susu kental manis. Mau ngarep sehat gituan. Mana bisa? Tiap hari minum begituan. 3 bulan lagi cek gula darah pasti naik. Jangan tertipu gitu kan, karena setan tuh paling pinter. Bukan penjualnya setan ya maksud saya ya. Bukan, tapi maksudnya mereka tuh paling pintar mencari celah gitu loh. Ya, untuk membuat kita itu sakit. Karena kalau udah sakit dengan harapan yang kecil kepada Allah, itu kondisi yang sempurna yang mereka inginkan. Sangat mereka inginkan itu. Karena emang sakit itu kondisi yang kalau orang nggak kuat imannya, yang muncul tuh buruk sangka sama Allah. Kenapa saya dapat sakit begini, gitu-gitu loh. Ya, maka pelajaran sakit itu sebenarnya kita bisa belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Jadi kalau mau bikin begitu gimana? Ya, kalau saya pribadi jangan sering-sering bikin smoothies, nggak sehat kalau saya. Ya, jadi jangan semua dari orang-orang barat itu ditelan juga. Jadi makan aja buah. Jadi buah tuh paling baik dimakannya Pak. Buah segar kalau ada. Buah segar, buah yang kemungkinan tidak tidak terkontaminasi pestisida misalkan. Ya, sekarang kan bagian besar buah tuh kan sudah semprot segala macam, karbitin segala macam. Makanya saya antara mangga harum manis sama mangga Indramayu atau mangga Budi Raja, saya pilih mangganya Indramayu sama Budi Raja karena nggak dikarbitin. Lebih asli dia matangnya. Ya, antara misalkan jeruk-jeruk impor, jeruk apa gitu, atau jeruk lokal lah misalkan gitu kan, itu dengan manggis, saya akan pilih manggis. Kenapa? Manggis nggak disemprot, tapi jeruk disemprot. Gitu, udah mulai cerdasnya begitu. Karena nyuruh mereka nggak pakai pestisida mana bisa. Ya kan, kayak misalkan kebun jeruk itu kan disemprot macam-macam itu. Ya, buat pestisida segala macam. Untuk yang tidak pernah punya masalah dalam usus atau lambung, bila tiba-tiba usus buntu, apakah bisa karena stres? Bisa. Bukan jambu biji. Ya. Tapinya apa? Tapi kalau seandainya dia menaruh was-was atau curiga, kan begitu kan? Orang lihat jambu biji sekarang yang dipikirin apa? Tidak ada yang lain kecuali usus buntu. Ya sudahlah, kemakan 1 biji jambu biji, dia sudah mempunyai energi buruk sangka yang besar sekali untuk nyumbat di sini. Paham? Jadi bukan jambu bijinya, tapi was-wasnya itu jadi masalah gitu loh. Jadi hati-hati. Apa ini? Bagaimana cara menahan rasa lapar? Kadang kalau telat makan nasi suka pusing. Bagus nih pertanyaan. Ya, terutama bagi yang hobinya makan ya. Secara
Ini kita bicara secara itu dulu ya, emosi dulu ya. Lapar itu sebenarnya bukan di sini, tapi di sini. Ya, aku lapar nih perutku, enggak, sinyal dari sini. Ya, aslinya, artinya apa? Yang pengendali ini siapa? Inilah. Kenapa orang bisa puasa Ramadan, lapar, menahan lapar? Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Allah. Kalau itu pada level yang berikutnya, kalau ke level pertama kan karena perintah. Ya, makanya ibadah itu akan jauh lebih nikmat kalau dikerjakan dengan kecintaan atau dengan kebutuhan. Ya, jadi itu salah satu anunya. Jadi ini dikendalikan. Jadi artinya apa? Puasa sebenarnya, kalau kita bicara puasa mungkin kalau kita sama lapar gitu kan. Jadi puasa itu Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah sebenarnya. Puasa Ramadan misalnya atau puasa sunnah lah. Itu kan gini, kita kan diperintahkan Nabi, sampai Nabi mengatakan dalam puasa itu, dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka sahurlah kalian, kata Rasulullah SAW. Sahur itu adalah sebenarnya caranya kita untuk memberitahu kepada tubuh kita bahwa tidak ada makan lagi selepas ini. Artinya banyak orang ketika Ramadan, coba lihat, cuma minum air putih saja, tapi settingan pikiran dia bahwa tidak ada makanan lagi setelah sahur, dia nggak ngerasa lapar loh. Bahkan fine-fine aja, baik-baik saja. Lapar enggak, pusing enggak, kenapa? Sudah dapat berkah di sahur tadi secara sahurnya, tapi ke tubuhnya sudah ada perintah bahwa nggak ada makanan lagi selepas ini. Sehingga apa? Tubuh menggunakan cadangan energi yang lain di luar daripada glukosa yang bisa kita makan dari glikogen atau lemak, kan gitu. Bahkan justru malah lebih powerful. Artinya kalau lemak itu dibongkar, glikogen itu dibongkar, kemampuan kita, fisik kita jauh lebih dahsyat daripada kita menggunakan gula. Makanya olahraga waktu puasa itu the best. Saat puasa itu olahraga, itu keren. Kalau puasa-puasa sunnah gitu kan, menjelang berbuka 15 menit sejak olahraga, Masya Allah, efeknya luar biasa ke tubuh kita dengan cara apa? Tubuh kita nge-boost up growth hormone atau hormon pertumbuhan. Olahraga apa dok? Kalau bisa jangan kardio, tapi olahraga beban. Beban kehidupan, sudah banyak dok kalau itu dok. Gampang, nanti bapak-bapak kalau mau nyobain bisa, ibu-ibu juga bisa tuh. Selama 15 menit atau ya 10 menit lah, Anda squat. Squat tahu ya? Bapak tahu squat? Tahu? Tahu nggak? Serius? Squat tuh gerakan kayak gini doang. Gerakannya itu ya berdiri begini, kemudian ya biar gampang Anda ya pegang aja begini biar seimbang, turun begini. Ini squat. Gampang itu dok, kerjain 20 kali ya, mulai panas sih nanti itu. Itu olahraga beban namanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Plank. Plank itu kayak kita di lantai, tangan kita begini. Itu tuh si adik pinter tuh. Kalau mereka mah gampang, nggak ada beban di tengah. Yang susah kalau ada beban di tengah. 10 detik pertama, Allahu Akbar, beratnya minta ampun itu. Plank. Habis itu apa? Push up. Itu aja. 3 itu aja kerjanya selama 15 menit, bolak-balik, nanti capek istirahat, itu efeknya luar biasa ya. Atau juga kalau mau tadi habis sholat misalkan gitu ya, habis sholat Anda push up 5 kali, hari ini 5, besok naikin 6. Sakit nggak di sini nanti? 6 tuh udah mulai sakit tuh, naikin lagi 7 sampai akhirnya semakin banyak semakin bagus, dan itu nanti akan memicu satu kondisi tubuh kita itu namanya metabolisme rate kita tuh naik. Kalau metabolisme rate kita naik, aman Pak, urusan lapar segala macam bisa dikontrol. Itu poinnya sebenarnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Beberapa jenis herbal itu memang dia bisa mengurangi sensasi pengen makan. Contoh apa? Kopi hitam tanpa gula ya, kopinya pahit. Itu bisa mengurangi perasaan pengen makan. Kemudian ini juga bisa nih, teh manis. Atau kalau enggak teh hijau. Tapi, ada tapinya. Karena tadi pembahasan kita adalah sahur, maka kalau Anda sedang tidak pengen makan, lihat nih. Anda sedang tidak pengen makan, tapi Anda tidak mau puasa, lagi nggak mau puasa, maka Anda harus ngasih tahu ke pimpinan pusat.
Ya, ngasih taunya gimana? Contoh hari ini Anda nggak mau makan sampai siang nih. Ya, lihat nih, ini bentuk kayak tanda kutip sahur ala-ala kita. Anda ngasih tahu sama dia, dalam hati aja ngomong, hari ini nggak ada makan sampai siang ya. Karena dia sudah dapat perintah kayak begitu, maka otomatis tubuh itu akan menggunakan cadangan energi yang ada. Kalau nggak lagi pengen nggak puasa, tapi nggak pengen makan, nah itu loh, bisa itu. Saya praktekkan ke beberapa orang-orang dan tidak akan pusing nanti. Kenapa? Sebenarnya kan pusing itu kan karena kurang gula. Pusing itu karena kurang gula. Jadi karena gula nggak ada, maka dia akan bongkar cadangan energi yang lain, yaitu apa? Glikogen atau lemak. Dan itu baru bisa muncul kalau kondisinya lapar. Maka sebenarnya makan yang paling baik itu adalah dalam kondisi yang lapar. Itu makan paling baik. Bukan 3 kali sehari. Bukan. Tidak ada dasarnya itu. Tidak tahu dapat dari mana tuh makan 3 kali sehari. Terus kalau orang sakit mah gimana? Kan gitu. Kalau nggak makan, telat makan segala macam. Sebenarnya bukan itu poinnya. Orang sakit mah ketika Ramadan sehat-sehat aja tuh, nggak makan. Kan udah dikendalikan sama sahur tadi. Udah dikendalikan dengan syariat gitu loh. Jadi relatif aman buat tubuh kita, ya nggak terlalu berat, ya kita ngendalin. Jadi kalau misalkan lagi jogging gitu ya, Anda jogging nggak mau makan ya tidak apa-apa. Tapi airnya harus masuk, ya. Atau sebelum jogging, nanti bapak-bapak yang suka jogging atau sepedaan, cari garam. Garam tuh powerfulnya luar biasa untuk memberikan tenaga dan mengurangi lapar. Garam, tapi bukan garam dapur ya, garam mineral yang tidak direfinasi. Itu cluenya. Apa mereknya atau jenisnya terserah Anda. Mau lokal boleh, ngapa boleh. Yang non refinasi. Sebelum Anda jogging, sebelum Anda mungkin sepedaan atau olahraga, ambil garam itu sejumput gini aja Anda makan. Minum air putih. Habis Anda jalan. Tenaga Anda akan jauh lebih besar daripada biasanya. Maka jangan tinggalkan garam. Itu dahsyatnya garam. Ya. Muncullah dugaan dan kecurigaan. Ya kan? Saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan. Garam bikin darah tinggi. Don't blame salt for what sugar did, kata mereka. Jangan salahkan garam atas apa yang dilakukan gula. Darah tinggi itu sebagian besar bukan karena garam, tapi karena gula. Gula pasir itu biang keroknya. Ya, jadi jangan salahkan garam. Garam baik-baik saja. Dan tolong jangan tambahkan lagi daftar kecurigaan kita. Setelah kambing tadi, setelah kunyit bikin kering, ya seperti itu. Ya, masya Allah ya, hampir 2 jam kita di sini. Saya kira mungkin cukup. Berhematlah dalam memberi nasihat, kata Nabi SAW. Kebanyakan juga nanti muntah. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa diterapkan di rumah. Ibu-ibu nanti mulai bapak-bapaknya dibikinin wedang-wedangan, ya. Kalau perlu Anda print out hasil penelitiannya. Kalau bapaknya memang orangnya thinking gitu kan. Kasih kunyit, kasih risetnya. Kasih jahe, kasih risetnya. Kalau mau repot. Saking nggak percayanya, ada orang kayak begitu banyak. Ya, tapi enggak lah. Baik sangka saja, ya. Maka dalam Islam itu sebenarnya bukan obat, karena sudah Allah kasih janji, ya, wa iza maritu fa huwa yashfin. Kan janji Allah begitu. Bukan rimpahnya, bukan rempahnya, bukan dokternya, bukan pembekamnya, yang bukan Allah yang sembuhkan. Caranya gimana? Ya baik sangkalah sama Allah gitu loh. Ya, mungkin nanti dengan cuma minum air putih, minum ketumbar, sakit jantungnya hilang, ada kayak begitu. Karena dia sudah baik sangka sama Allah, gitu kan? Ya Allah, sembuhkan aku dengan semudah-mudahnya kesembuhan. Bisa kayak begitu. Ya, saya kira mungkin itu. Baik, saya kira mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan ya di keseharian kita di rumah mungkin, dan juga di anak-anak juga diajarkan cara hidup sehat ya, atau pangan-pangan sehat kepada mereka. Makanya kemarin ada postingan saya itu, saya agak deg-degan nanti ketika anak-anak kita ini nggak kenal dengan pangan sehat lagi. Mereka kenalnya juga pangan-pangan kekinian. Ya, pangan kekinian, akhirnya mereka nggak ngerti lagi wedang-wedangan, nggak ngerti segala macam. Makanya kita harus ya tumpahkan cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita itu melalui rempah-rempah ini. Ya, ajarkan mereka, sampaikan pada mereka, termasuk makanan-makanan sehat yang lain yang sebenarnya tidak mahal. Ya, sekitar kita tuh banyak sekali.
Saya kira begitu, segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, dan semoga Allah jaga kita semua, Allah terus berikan kesehatan ya, baik sangka terus pada apapun yang sedang atau nanti akan Allah berikan, sehingga hidup kita bisa menjadi hidup yang lebih tenang, hidup lebih baik, sehingga nanti pada suatu hari kelak ketika sudah kita saatnya mengembalikan jasad ini dan Allah ambil nyawa kita, kita mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan kita bisa bertemu kembali dengan keluarga kita, bapak ibu kita, orang-orang kita yang dan tentunya bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.